Halo, bertemu lagi di channel Belum Belajar Lempeng bersama Uti Sera. Di video kali ini saya ditemani oleh Ibu Elizabeth. Beliau akan membagikan ceritanya mengenai mukjizat itu nyata. Oke, kita langsung aja ngobrol dengan Ibu Elizabeth. Halo Ibu, apa kabarnya Ibu? Ya, halo Mbak, kabarnya baik. Ya, sehat selalu ya Ibu ya. Meskipun kita masih dalam masa pandemi ini, Ibu tetap sehat ya? Ya, sehat terus Mbak. Ya. Bahkan mengingatkan kembali ya, dengan kondisi masih pandemi, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Oh iya betul Ibu. Ya. Pakai masker, menjaga jarak, tetap seperti itu ya. Mengurangi mobilitas dan jaga untuk tidak berkerumun. Oh iya betul sekali. Saya ingin menyampaikan salam ya Mbak. Oh boleh. Salam sehat untuk semua sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Oke baik. Nah Ibu, sebelum kita mulai membahas mengenai mukjizat itu nyata nih, saya pengen tahu dulu sih bagaimana keseharian Ibu, kehidupan Ibu sehari-hari dalam keluarga. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya terlahir dari keluarga yang menjalani kehidupan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga menjadikan kehidupan saya mengalir sebagai sebuah rutinitas. Dan menjadikan diri saya jadi kurang berkembang. Kurang berkembang yang gimana nih yang Ibu maksudkan? Ya, karena saya hanya menjalankan aturan-aturan yang ada tanpa berpikir lagi, jadinya monoton. Oh gitu, jadi maksudnya Ibu hanya menjalankan rutinitas sesuai dengan aturan yang sebenarnya mungkin aturan yang Ibu lakukan tuh belum tentu lempeng, mungkin seperti itu ya? Betul sekali Mbak. Ya oke. Nah kemudian ini kan Ibu sudah mengikuti belajar lempeng nih. Apa sih, hal apa aja sih yang Ibu dapatkan dari belajar lempeng? Ya, terima kasih sekali lagi. Setelah mengikuti belajar lempeng, saya jadi semakin sadar bahwa setiap orang akan mendapatkan upah atau unduhan atas apa yang ia lakukan. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Betul. Dan saya tidak mau mendapatkan upah ataupun unduhan yang tidak baik. Sebenarnya ini kan sudah dibahas dalam episode sebelumnya, yaitu Ngunduh Wohing Pakarti. Iya, di episode 6 kalau tidak salah ya. Oh ya, betul Mbak. Oleh karena itu saya juga berusaha untuk selalu hidup lempeng. Berdasarkan pemahaman itu, semakin menyadarkan saya bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan diketahui dan tercatat, dan tidak hilang atau terhapus oleh adanya waktu, yaitu dalam episode Samubarang Tinulis di episode kelima. Oh iya, betul. Oleh karena itu, saya selalu berusaha untuk hidup lempeng agar saya mendapatkan unduhan yang positif. Betul sekali. Jadi memang itu yang kita harapkan sih Ibu ya, mendapatkan unduhan yang positif. Dan memang dengan hidup lempeng itu adalah salah satu caranya ya. Nah, kita masuk ke pembahasan kali ini nih Bu, mengenai mukjizat itu nyata. Nah, apa sih pengalaman Ibu yang mengenai mukjizat itu nyata? Ya, terima kasih sekali lagi. Awal cerita, anak saya tuh hamil anak yang kedua. Pada saat usia kandungan 2 bulan, Uti Sera sudah melihat keutuhan bayinya itu -7. Oh ya. Tetapi baru di usia kehamilan 4 bulan, Uti Sera berani menyampaikan hal itu kepada saya. Mendengar itu saya shock Mbak. Ada apa dengan saya? Apa yang sudah saya lakukan? Hanya saya mulai mencari, mengoreksi diri dengan pikiran yang kalut, tetapi tetap berusaha untuk berpegang pada Tuhan. Melalui proses yang tidak mudah, karena saya harus membuang rasa takut, jengkel, juga emosi. Sedikit demi sedikit, titik terang mulai ditemukan. Dan itu ternyata
karena kesalahan dan kelemahan keluarga saya. Yaitu kurang berani menyatakan dan menegakkan yang lempeng. Padahal seharusnya mengutamakan yang lempeng di atas segalanya. Iya. Hal ini menyadarkan saya untuk selalu berjuang dalam mengalahkan ego, berpegang pada Tuhan untuk berusaha lempeng dan legowo. Saya juga berpesan dan menguatkan anak-anak saya, apapun yang terjadi, sekalipun itu sangat pahit dan menyakitkan, harus diterima dengan lapang dada. Karena itu merupakan buah atau unduhan dari tindakan keluarga saya. Dan dengan peristiwa itu, Mbak, saya semakin sadar untuk berhati-hati dalam bersikap maupun berbicara. Dan saya lebih memilih diam daripada bicara yang sia-sia. Dan itu ternyata memunculkan rasa syukur yang luar biasa. Ya, jadi memang Ibu melalui proses mengkoreksi diri dan tentunya merubah diri ya, untuk menjadi lebih lempeng mungkin ya. Nah, tapi dari proses merubah diri itu ada efeknya tidak Ibu ke keutuhan janinnya? Iya Mbak, ada sangat. Singkat cerita, 5 bulan kemudian cucu saya lahir di sebuah rumah sakit melalui proses persalinan sesar dan itu berjalan lancar. Biasanya itu setelah kelahiran bapaknya dipanggil untuk datang menggendong si bayi. Ini pengalaman waktu anak pertama lahir. Dan waktu itu bapaknya juga dipanggil dan dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata babynya sudah ada di inkubator dengan posisi sudah dipasang selang ventilator. Karena ada gangguan di pernafasan. Ini shock saya yang kedua, Mbak. Dan setelah 3 hari pasca melahirkan, ibunya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, tetapi si bayi harus tinggal. Shock dan kaget, Mbak. Tetapi penuh keyakinan pada Tuhan dan penuh kesadaran, siap menerima segala risiko. Dan karena kuasa Tuhan, babynya setelah dirawat selama 9 hari, dinyatakan sehat. Dan boleh pulang dengan catatan, ini pesan dari dokter spesialis anak, untuk diajak kontrol 6 bulan ke depan untuk mengetahui perkembangannya. Oh gitu. Lalu saat itu gimana tuh Bu dengan keutuhan janinnya? Ya, hampir bersamaan dengan kepulangan cucu saya ke rumah, Uti Sera menyampaikan pesan bahwa posisi keutuhannya dari -7 saat lahir menjadi posisi standar. Karena apa Mbak? Saya memberanikan diri untuk menyatakan dan menegakkan yang lempeng dengan sungguh hati, dengan kesadaran penuh, dengan kerendahan hati, memakai nalar logika yang sehat. Fakta, jujur, apa adanya saya menyampaikan. Sehingga tak terhingga luar biasa kebahagiaan saya Mbak. Benar-benar ini adalah mukjizat dari Tuhan. Dan saya tegaskan kembali, mukjizat itu nyata dan ada. Saya mengalami dan merasakannya sendiri. Dan sekarang karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada saya, keluarga saya, cucu saya, sudah berusia 11 bulan, kondisinya sehat, pertumbuhannya normal, dan posisi keutuhannya menjadi plus, Mbak. Wah, memang luar biasa sekali ya Ibu ya, dan berarti benar-benar mukjizat itu nyata dan ada ya Ibu ya. Ya, lalu apa sih yang Ibu bisa ambil dari peristiwa tersebut? Ya, dengan peristiwa tersebut Mbak, semakin menyadarkan saya bahwa Tuhan itu mboten sari. Tuhan gak pernah tidur. Dan menyaksikan sikap, tindakan, bicara saya tanpa terlewatkan sedetik pun. Dan menurut saya catatannya itu nggak pernah error. Iya betul sekali. Dan berdasarkan pemahaman yang saya terima dari Uti Sera, menurut saya Tuhan itu sang otomatis yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Tegak adanya universal, Mbak. Iya. Dan siapapun yang mendekat kepada Tuhan akan mendapatkan bimbingan. Ya, jadi memang kita harus semakin sadar mengenai samubarang tinulis dan juga ngunduh waing pakarti ya Ibu ya. Lalu untuk yang terakhir nih Ibu, bagaimana sih hidup lempeng menurut Ibu? Ya, baik. Berdasarkan pemahaman yang saya terima dari Uti Sera, hidup lempeng itu sangat logis dan sangat realistis, Mbak. Antara lain.
Dalam berpikir kita menggunakan akal sehat juga nalar yang sehat. Ya. Legowo dalam menjalani kehidupan dengan ikhlas. Tidak cemburu atas keberhasilan orang lain. Tetap bekerja keras dan tidak merugikan orang lain. Sabar, menerima resiko atas perbuatannya. Menerima diri, menerima orang lain apa adanya. Memaklumi kekurangan orang lain, juga mengakui kelebihan orang lain. Betul ya. Sehingga dalam diri akan selalu muncul kelegaan dan berusaha selalu berpikir positif. Ya. Sehingga menurut saya ya Mbak, siapapun itu dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, kekayaannya berapa, tinggalnya di mana, perempuan atau laki-laki, tua atau muda, semuanya bisa belajar lempeng dengan cara mendengarkan hati nurani. Ya, betul. Dan karena keotomatisannya itu, saya semakin sadar untuk selalu berusaha lempeng dan lempeng. Dan bahkan saya berkesimpulan bahwa artinya menurut saya, ini saya pribadi ya Mbak, dengan hidup lempeng saya akan mendapatkan keselamatan. Oke, baik ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, atas ceritanya mengenai mukjizat itu nyata. Saya jadi semakin yakin bahwa dengan kita mengkoreksi diri, kita merubah diri untuk menjadi semakin lempeng, menjadikan mukjizat itu nyata. Oke, baik. Sampai di sini video kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.